Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh, wabarakatuh. ternyata masih dipertemukan ini dengan Yahya Muhammad dan Bang Heri ini. Bang Heri ini surveyor sejati. Surveyor. Terkait kasus Subang ini. Masalahnya cuman Bang Heri, Bang Heri. Iya. Yang bener-bener merekam, kemudian mensurvei, mewawancarai dari awal hingga akhir, dan bahkan banyak yang ucapan-ucapan di antara para saksi itu tidak berkesinambungan, tidak sinkron dan sebagainya, itu ada semua loh di Bang Heri ini. Dan itu real apa yang Data diucapkan pembanding mereka. Iya, sebagai data pembanding. Ini luar biasa sekali. Dan kita ini tidak mempunyai itu, jauh dari itu. Nah, Bang Heri itu punya semuanya itu. Nah, barangkali Bang Heri juga kenal dengan semua saksi kan. Sehingga kemudian dari data yang terpublis kan banyak hal yang tidak sinkron, Bang Heri. Dan kemudian Bang Heri, daripada masyarakat netizen ini kan tujuannya juga dalam rangka mengawal kasus Subang nih, Bang. Betul. Tapi kok sampai hari ini nih tidak juga mencuat nama, walaupun katanya nih Bu Hasri sudah 2 alat bukti lah dan sebagainya lah. Kemudian bahkan Bu Hasri juga membocorkan misalkan ada yang belum diinvestigasi lah dan sebagainya kira-kira. Ini nih dari Bang Heri sendiri, Bang Heri. Ya. Bang Heri kan semua kenal saksi ya, Bang Ya. Heri ya. Kenal semua di antara saksi yang potensial lah itu. Di antara saksi itu, ini mah menurut Bang Heri dan nggak usah disebutkan namanya, ada nggak sih di antara saksi itu yang memang kuat sekali dari hasil penelitian Bang Heri ini? Yang kuat itu yang mengarah kepada hal yang misalkan tadi otaknya lah, yang mengetahui lah, yang mendampingi atau membantu, bahkan pelakunya. Ya. Ada nggak indikasi ke situ? Jadi sesuai dengan apa yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa siapapun saksi dalam kasus Subang ini bisa dikatakan berpotensi dan bolehlah kita mencurigai, tetapi kita kan tidak boleh menuduh. Betul. Jadi dalam hal ini statusnya sebagai saksi gitu kan, posisinya statusnya sebagai saksi dulu nih gitu kan. Jadi sekali lagi intinya semua juga memiliki potensi, tetapi kalau berbicara yang lebih mengarah secara pribadi, saya juga tidak bisa gitu loh. Karena apa? Karena ya tadi kan berbicara ini persoalan kapasitas, gitu kan? Ini adalah ranahnya pihak kepolisian kan seperti itu. Tetapi ya saya tidak bisa mengatakan hal itulah, ya kan seperti Tapi itu. kalau saya bisa mengatakan, Bang Heri, bisa mengatakan di antara kemudian yang saya kenal, saya lebih tahu, lebih curiga ke dia. Misalkan kira-kira dari A sama B ini lebih curiga ke dia gitu. Ini saya pribadi nih. Iya kan, kalau curiga mah saya bilang tadi boleh-boleh saja. Wong saya juga, ini saya bukan saksi loh. Saya ini hanya sebagai seorang YouTuber. Kalau Bang Jack bilang saya itu sebagai seorang YouTuber yang dari awal update mewartakan terkait perkembangan kasus Subang. Yang saya sudah jelaskan tujuannya adalah untuk bagaimana masyarakat semua lebih hati-hati, lebih waspada aja gitu loh. Saya juga tidak kepikiran untuk kasus ini sampai lama seperti ini. Betul. Saya yakin 1 hari 2 hari juga oleh pihak kepolisian dengan profesionalisme yang dimilikinya kasus ini akan terungkap. Tetapi kan faktanya seperti ini. Dan karena hal itu tadi, terus saya juga karena mungkin dalam hal ini menjadi fasilitator untuk bisa memfasilitasi terkait adanya pendampingan hukum kepada salah satu saksi, gitu kan, 2 orang saksi lah waktu itu, walaupun akhirnya juga closing yang satu kan, tetap ini saya dipertanyakan ada apa, itu artinya kan saya dicuriga. Tetapi dalam hal ini saya tidak menjadi menimbulkan saya marah, dicurigai gitu. Karena sebetulnya kecurigaan itu dikembalikan kepada personal diri kita sendiri. Jadi orang melihat sesuatu yang beda dari sisi kelaziman akan membuat orang menjadi bertanya-tanya. Misalkan, saya kok bukan saudara, saya kok bukan apa-apa, tidak ada hubungannya, kok saya bela-belanya sih menyiapkan bantuan PH, kan itu dilakukan oleh saya. Atau contoh lagi, misalkan saya itu kalau seandainya saya bersedih, saya itu harusnya sedih, ya kan? Tapi kalau misalkan teman-teman melihat pada saat waktunya sedih, saya itu gimmicknya berbeda, itu juga kan. Nah ini sebetulnya kita sendiri sebagai pelakunya tidak sadar akan hal itu. Kita sebagai pelakunya terkadang hanya bisa melihat, mengoreksi orang lain tanpa berkaca kepada diri kita sendiri. Makanya terkait persoalan apabila ada yang dikomentari, dicurigai atau apa, menimbulkan kemarahan, itu dikembalikan kepada manajemen kolbunya itu sendiri. Bagaimana kita bisa lebih
bijaksana. Bagaimana kita bisa lebih legowo untuk bagaimana menyikapi persoalan. Karena benar dan salah itu pasti akan selalu dikomentari. Tetap ada dan pro dan kontra gitu loh. Iya, siap. Intinya seperti itulah. Artinya saya menangkap dari sisi itu kemudian bahwa ketika Bang Hairi menayangkan sebuah video yang memang itu adalah hasil wawancara dengan para saksi, kemudian ada yang marah, Ya. berarti ini juga adalah hal-hal yang tidak lazim juga ini. Ya, itu kan sesuatu yang tidak lazim. Mungkin banyak teman-teman komentar juga dikomentarkan banyak ya. Nah, ini kan sesuatu yang tidak lazim gitu loh. Betul. Jadi, ya walaupun tidak kelaziman itu belum tentu loh. Mungkin aja ketidaklaziman itu orang ini memiliki sifat dan karakternya yang berbeda misalkan, ya kan? Itu mah kebiasaan dia mah memang nadanya seperti saya kan ngomongnya suka kenceng, padahal kan saya baik. Iya, siap. Ini kalau dari sisi kelaziman Benar, kan benar. seperti itu. Jadi kita itu tidak boleh ya. Kita itu tidak boleh melihat satu sudut pandang dari sudut pandang yang negatif saja. Jadi harus dua sudut pandang, dari sisi positifnya seperti apa, dari sisi negatifnya seperti apa, agar balance. Oke, Jadi siap. kita itu selalu berpikir positif thinking kepada orang, gitulah. Oke, siap. Tapi minimalnya adalah ya yang dianggap menurut pribadi kita masing-masing adalah Ada. lebih tajam. Ada, Ada. ya, Siap. Wah, lebih itu tajam setajam silet. silat. Luar biasa.